my channel. Nah, kali ini kita akan mereaction creepypasta. Creepypasta daripada sepuh-sepuhnya ya. Oke lah, sebelum lanjut dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Oke, langsung kita tonton 7 creep. Kok payudan malah ya? 7 creepypasta paling aneh dan paling seram yang aku temukan di bulan Januari 2024. Oke, kita tengok. Yang pertama, Endra. Creepypasta kali ini Roni, seorang player Minecraft, baru aja pulang dari menebang banyak kayu dan sedang membangun rumahnya. Namun di saat itu, ia keheranan dengan sikap satu Enderman yang hanya berkeliling di sekitarnya. Bahkan hal itu berlangsung hingga Roni hampir selesai membangun rumahnya. Tapi di saat ia sudah menyelesaikan pembuatan rumahnya, Enderman itu seketika langsung teleport menjauh dari sana. Sumpah. Seperti Enderman itu sedang menandai rumah Roni sekaligus memata-matainya. Tidak mau ambil pusing, Roni menghiraukannya dan pergi memburu sapi. Namun tanpa disengaja, ia malah menemukan village yang membuatnya bisa mendapatkan iron dan juga wheat. Singkat cerita, Roni sudah memiliki kandang sapi dan sedang memberi makan sapi-sapinya. Setelahnya, tanpa disengaja, ia melihat ada Enderman yang gerak-geriknya nampak asing dan aneh. Seperti Enderman yang punya kesadaran. Merasa tidak nyaman karena selalu diawasi, jadi Roni mencoba membuntuti Enderman itu. Namun ternyata pergerakan Enderman itu sangat cepat dan membuatnya kehilangan jejaknya. Kemudian muncul chat dari seseorang bernama Endra yang mengatakan, "Berhenti sekarang, jangan kau menjadi sepertiku." Mungkin yang dimaksud orang itu adalah berhenti mencari Enderman-nya. Belum tahu apa alasan pastinya. Keesokan harinya, Roni pergi mengeksplor dan menemukan ada beberapa pumpkin di situ. Lantas ia pun mengambilnya. Beberapa saat kemudian, ketika Roni sedang mendayung kapalnya, tiba-tiba ia melihat ada skin cewek mirip Enderman. Dia mengira sepertinya itu adalah Endra. Roni memakai kepala pumpkinnya untuk menghindari tatapan langsung, dan Enderman cewek itu langsung kabur dan pergi. Singkat cerita, Roni pulang di malam hari dan ia menemukan kejanggalan, di mana ada buku di dalam chestnya. Kemungkinan itu adalah buku hariannya Endra yang menceritakan apa yang dirasakannya semenjak ia bertemu dengan Enderman yang gerak-geriknya aneh. Seperti Enderman yang ditemukan Roni di awal. Di situ diceritakan Endra makin hari makin gila sampai akhirnya ia berubah menjadi siluman Enderman. Esok harinya, Roni pergi ke goa mengambil iron dan juga coal. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja stone yang ada di goa itu berubah semua menjadi obsidian. Membuat Roni kesulitan untuk keluar. Setelah lama mencari jalan keluar, untungnya Roni menemukan jalan ke atas. Ia pun segera naik. Namun ketika ia melihat ke bawah, goanya kembali normal. Di malam hari, ketika Roni sedang memasak iron, Endra muncul di luar. Dan bolak-balik seperti ingin berbicara dengan Roni, menggunakan bahasa yang agak lain, yaitu bahasa footstep. Tak mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Endra, jadi ia mengundang pacarnya, yaitu Angel, untuk membantu menyelesaikan teka-teki yang diberikan Endra. Di situ mereka pergi mengeksplor dan melihat beberapa kejadian aneh. Seperti mereka tersambar petir secara tiba-tiba, air yang berubah jadi obsidian, kolam obsidian di overworld yang tiba-tiba menghilang dan menyisakan beberapa lava, dan lain-lain. Di perjalanan pulang, sayangnya mereka berpencar dan menyebabkan Angel tersesat. Dan kemudian meminta tolong, lalu disconnect begitu saja. Entah apa yang terjadi pada Angel. Di saat Roni mau sampai ke rumah, ia sadar pintu rumahnya terbuka. Ketika mau masuk rumah, ia dibunuh oleh Endra.
Kemungkinan Endra dendam ke Roni karena Endra tak pernah diperhatikan atau dipedulikan oleh Roni. Dan ia juga cemburu karena Roni malah mengajak pacarnya bermain. Sehingga Endra mengkill Roni dan Angel. Tanpa mengetahui maksud dari Roni dan Angel yang sebenarnya ingin mencoba untuk memecahkan masalah yang dialami Endra. Agar Endra bisa terbebas dari kutukan dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Bukan siluman. Siluman GGS. Ganteng-ganteng serigala. GS. Ya. Yang kedua, The Box. Seorang player Minecraft Indonesia bernama Riko sedang asik mining iron, namun tiba-tiba hujan turun yang membuatnya harus bergegas untuk mencari tempat berlindung agar tidak diserang oleh hostile mob yang berkemungkinan akan spawn. Kebetulan sekali posisinya dekat dengan village. Jadi ia mampir ke sana dan sekalian melooting barang-barang bagus di village tersebut. Karena ia tak memiliki rumah, jadi Riko memilih untuk tinggal di village. Hitung-hitung hemat waktu dan tenaga. Malam harinya, Riko yang dibantu Iron Golem memburu para zombie yang berdatangan sekaligus mencari XP. Beberapa hari setelah itu, Riko meninggalkan village tersebut dan mencari kuda untuk mempermudah eksplorasinya. Dan usahanya tidak sia-sia, karena Riko berhasil menemukan desert temple di biome desert yang sedang dijelajahinya. Namun saat Riko ingin sampai ke sana, ia melihat seperti ada sosok hitam yang datang dari langit jatuh ke bawah tempel. Penasaran dengan apa yang barusan dilihatnya, ia pun bergegas pergi ke tempel itu. Namun saat Riko masuk ke dalam tempelnya, tidak ada sesuatu yang aneh. Semuanya tampak normal-normal saja. Karena merasa tidak ada yang janggal, jadi ia menggali ke tempat harta karun. Tapi ia malah masuk ke dalam backrooms. Riko mencoba untuk menghancurkan blok-blok yang ada di sekitarnya, tapi anehnya ia seperti berganti ke mode adventure, sehingga membuatnya terjebak di dalam sana. Lalu saat Riko sedang panik, tiba-tiba muncul monster di backrooms itu, yang menyadari keberadaan Riko, lalu mengejar ke arahnya. Atas bolong. Riko berlari sekencang yang ia bisa agar tidak tertangkap. Ia pun terbunuh oleh monster itu, tapi saat ia respawn, anehnya ia muncul di backrooms itu lagi, bukan di village yang sebelumnya. Karena ia tidak punya pilihan lain, jadi ia mengambil barang-barangnya yang jatuh dan menyusuri backrooms itu untuk menemukan jalan keluar. Sampai suatu ketika, ia tiba di sebuah ruangan backrooms yang dipenuhi oleh pondasi Iron Golem, namun pumpkinnya memiliki senyuman creepy yang menyeringai. Karena takut akan hal tersebut, ia berlari menjauh. Namun setelahnya, ia malah melihat monster itu lagi yang sedang patroli di depannya. Hampir aja ketahuan. Riko mendekati tempat itu, namun dibuat heran dengan jejak kaki yang menghilang di ujung tembok. Karena mengira ujung tembok itu adalah jalan rahasia, Riko mendekat ke sana. Yang ketiga, Yawa. Mungkin video kita sampai sini dulu. Cerita diawali. Lanjut part 2 ya guys. Sampai jumpa. PS2 ya.